Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1235 Bencana Alam dan Bencana Buatan Manusia. Chu Chen tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, kekuatan jasa akan melonjak, dan itu ternyata adalah bantuan ilahi dari Tuan Muda Ketiga Xia. 1 miliar yuan yang disumbangkan oleh Tuan Muda Ketiga Xia memiliki efek yang sangat signifikan. Semakin banyak orang yang menaruh harapan besar kepada pahlawan Tiongkok Chu, berharap bahwa ia dapat sekali lagi membalikkan keadaan dan mencegah bencana global. Chu Chen memperkirakan secara kasar bahwa jika dia akhirnya dapat menyelamatkan bencana letusan gunung berapi global ini, kekuatan jasa yang akan diperolehnya akan cukup untuk menciptakan tubuh emas. Kesempatan untuk memasuki alam tubuh emas bukanlah anggur kucing, tetapi krisis vulkanik yang tiba-tiba. Tetapi jika ini adalah bencana alam, bagaimana kekuatan manusia dapat menyelamatkan segalanya? Chu Chen menatap kawah Wudalianci di depannya dan berpikir keras. Meskipun kawah tersebut terus-menerus mengeluarkan semburan gas, sebenarnya itu hanyalah pertanda letusan gunung berapi dan tidak akan benar-benar meletus dalam jangka pendek. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah proses yang perlahan berkembang menuju erupsi dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Mari kita tunggu sampai para profesional menyelesaikan survei. Chu Chen menggandeng tangan Song Yan dan meninggalkan kawah gunung berapi Lianci. Menurut keterangan adiknya, Mao Erling berada tidak jauh dari kawah gunung berapi Lianci. Matahari terbenam dan langit menjadi gelap. Tuan dan Nyonya Chu Chen tiba di sebuah bukit kecil. Seharusnya di sini, Chu Chen berkata, "Aku penasaran apakah ada kendi anggur Maoer kedua yang terkubur di pegunungan Maoer 2000 tahun yang lalu." Menurut teman seperguruannya yang lebih muda, Bu Lingtian, setelah ia menemukan kendi pertama berisi anggur kucing, ia mencarinya ke banyak tempat namun tetap tidak dapat menemukannya. Menurut Siwan, Mao Erling 2000 tahun yang lalu seharusnya merupakan tempat yang ajaib. Namun, tidak ada jejak formasi apapun di gunung di depan kita. Song Yan sedikit bingung. Anda tahu, ada formasi perlindungan gunung besar di Jiuxuanmen, Susan dan tempat-tempat lain, dan formasi perlindungan gunung ini telah dimulai kembali setelah pemulihan energi spiritual. Mao Erling di depan kita biasa-biasa saja. Tuan dan Nyonya Chu Chen berjalan menuju Mao Erling sambil bergandengan tangan. Mao Erling meliputi wilayah kecil dan ketinggiannya tidak tinggi. Gunung ini benar-benar sesuai dengan namanya. Tampak seperti anak kucing yang jinak. Setelah melangkah ke Mao Erling, jiwa Chu Chen langsung menyelimuti seluruh Mao Erling. Tidak ditemukan. Sesampainya di titik tertinggi Mao Erling, Chu Chen duduk bersila. Di telapak tangannya, dia dengan lembut memegang Sky Peeping Shell. Kabut pun mengepul dan segera memenuhi seluruh Sky Peeping Shell. Di dalam Sky Peeping Shell, gambar muncul satu demi satu. Saat ini, tempat yang dimata-matai Chu Chen tidak terbatas pada Mao Erling saja. Dia melihat gugusan gunung berapi Wudalianci meletus. Dia melihat kerumunan yang mundur di kejauhan. Demikian pula para pemberontak yang bersenjata lengkap.
Dia melihat sebuah perahu di sebuah danau di Wudalianci. Anak laki-laki itu sedang mendayung sebatang bambu dan anak perempuan itu duduk di sampingnya dengan ekspresi lembut. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chu Chen. Mereka benar-benar tiba di Wudalianci. Chu Chen mengangguk. Anak laki-laki itu memenuhi janjinya. Gambar Piping Sky masih berubah. Tiba-tiba, sebuah sosok berpakaian putih muncul di udara putih yang berkabut. Di tengah kegelapan malam, ada seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan ikat pinggang yang berkibar-kibar. Dia nampaknya sedang duduk di atas batu, atau tertanam di dinding batu. Tiba-tiba, Chu Chen merasakan firasat menyeramkan, tetapi sebelum dia bisa melihat lagi, wanita berpakaian putih itu menghilang. Apa yang terjadi tadi adalah, Song Yan berkata tanpa berpikir. Chu Chen mengerutkan kening, menarik Song Yan ke atas, dan dengan sekejap sosoknya, dia segera tiba di tempat yang baru saja dimata-matai oleh Sky Piping Shell. Namun, kosong dan dia tidak menemukan apapun. Tidak mungkin dua orang mengalami halusinasi pada saat yang bersamaan. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil. Meskipun wilayah kekuasaannya masih berada pada alam kekuatan supranatural, ia yakin dapat mengalahkan sebagian besar pendekar alam tubuh emas di dunia. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Wanita berpakaian putih itu baru saja menghilang begitu saja. Chu Chen mengeluarkan cangkang pengintip langit, dan tak lama kemudian, gambar serupa lainnya pun muncul. Seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut hitam berkibar, yang wajahnya tidak terlihat, mengambang di dinding batu seperti hantu. Suara mendesing, Chu Chen menggunakan kemampuan bayangan tak terlihatnya dan menyerbu dengan kecepatan yang hampir tercepat. Tetap tidak ada apa-apa, pergerakan tubuh lawan sungguh aneh dan menakutkan. Pada saat ini, Chu Chen tidak lagi berpikir bahwa ini hanyalah bukit biasa. Maoerling 2000 tahun lalu, dan wanita misterius berpakaian putih 2000 tahun kemudian. Chu Chen berusaha keras untuk tetap tenang, mengingat semua yang dikatakan Liu Siwan kepadanya tentang Maoerling. Anggur Maoer diciptakan oleh seorang wanita luar biasa bernama Maoer. Wanita misterius dan aneh berpakaian putih itu pasti memiliki hubungan tertentu dengan anak kucing dari 2000 tahun yang lalu. Di tengah kegelapan malam, Chu Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan keras, "Namaku Chu Chen, seorang junior, dan aku tidak bermaksud menyinggungmu dengan pergi ke Maoer Ridge di malam hari. Aku hanya punya beberapa pertanyaan dalam benakku dan ingin memintamu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk mencari Maurjiu." Chu Chen sudah memikirkan suatu alasan dalam benaknya. Setelah menunggu beberapa saat, wanita berpakaian putih itu tidak muncul. Chu Chen merenung sejenak dan berkata, "Wudalianci, gunung berapi meletus." Pada saat yang sama, pertanda letusan gunung berapi muncul di seluruh dunia. Ini adalah masalah serius dan menyangkut kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Saya ingin meminta senior untuk menyelesaikan keraguan saya. Song Yan melirik Chu Chen. Mulut pria adalah kebohongan. Bagaimana Chu Chen bisa tahu apakah wanita berpakaian putih itu bisa memecahkan keraguannya?
Dia jelas mencoba mencari alasan untuk memikat wanita berpakaian putih supaya muncul. Letusan gunung berapi adalah bencana alam. Tiba-tiba, terdengar suara seperti hantu. Chu Chen tidak tahu dari mana asalnya. Letusan gunung berapi di seluruh wilayah itu memang disebabkan oleh suatu kelainan. Ada solusinya. Mendengar ini, Chu Chen sangat gembira dan segera berkata, "Senior, tolong ajari aku. Buka gerbang menuju Qingji, bencana vulkanik akan hilang." Begitu kata-kata itu terucap, hati Chu Chen tak kuasa menahan gemetar hebat. Dia tertegun. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menghubungkan gerbang Qingji dengan bencana gunung berapi. Saat suara misterius itu jatuh, Chu Chen teringat pada 108 pilar cahaya misterius yang menutupi seluruh dunia. Sumber letusan gunung berapi global adalah 108 pilar cahaya misterius itu. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Chu Chen. Namun, begitu gerbang menuju wilayah Qin dibuka, kemungkinan besar akan terjadi bencana besar. Ini adalah bencana buatan manusia. Suara wanita berpakaian putih itu tampaknya memudar. Bencana alam atau bencana buatan manusia, Anda pilih salah satu. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Siapa identitas wanita berbaju putih itu? Pertanyaan pilihan ganda yang diberikannya menunjukkan bahwa dia tahu bahwa lampu ilahi Guixu kini berada di tangan Chu Chen. Chu Chen memegang kunci untuk membuka gerbang menuju wilayah Qin. Tetapi, bencana alam, bencana buatan manusia. Chu Chen tidak bersedia mengambil langkah apapun di sisi manapun dari skala itu. Chu Chen terdiam. Di samping, Song Yan tetap diam. Dia tidak mencoba memengaruhi pilihan Chu Chen, tetapi hanya tetap di sisi Chu Chen. Setelah beberapa saat, Chu Chen merasa sedikit kesal dan mendesah. Bencana alam tidak dapat dihentikan, dan bencana buatan manusia pun tidak dapat dihentikan. Ini seperti jalan buntu. Bab 1236 Hati Api Teratai Jahat. Kalimat ini terus bermunculan dalam pikiran Chu Chen. Bencana alam, bencana buatan manusia, bencana buatan manusia, bencana alam. Sangat menyebalkan, Chu Chen mengeluarkan cangkang pengintip langit. Dia percaya bahwa wanita misterius berpakaian putih itu pasti mengetahui lebih banyak rahasia. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan wanita berpakaian putih itu malam ini dan menginterogasinya dengan jelas. Gambar di dalam Sky Peeping Shell terus berubah. Chu Chen duduk bersila dan menggunakan seni sihir mengintip langit secara ekstrim. Gambar berubah makin cepat. Tiba-tiba seseorang berpakaian putih muncul lagi di Sky Watching Shell. Sosok Chu Chen melintas dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, Chu Chen telah tiba di lokasi yang diselidiki Sky Watching Shell. Tetapi sosok wanita berpakaian putih itu dengan cepat menghilang. Dalam jangkauan Maorling, dua sosok itu secepat kilat, terus-menerus mengubah posisi mereka. Akhirnya wanita berpakaian putih itu berhenti dan berkata, "Mengapa kamu begitu menyebalkan?" Wanita berpakaian putih itu sedikit tidak sabar. Chu Chen menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, "Siswa sekolah dasar hanya menjawab pertanyaan pilihan ganda. Senior, apakah ada cara untuk menghindari bencana alam dan bencana buatan manusia?" "Ya,
kecuali kamu mati." Wanita berpakaian putih itu mendengus. Pupil mata Chu Chen mengecil. Dia menatap gadis berpakaian putih itu dengan ekspresi tenang. Bagaimana dia bisa mati? Wanita berbaju putih. Pada saat ini, Song Yan juga datang. "Senior, saya dan suami saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Tetapi kami benar-benar ingin mencari solusi." Formasi yang membuka gerbang menuju alam Qin ada di alam Qin. Sekarang formasi tersebut telah diaktifkan. Hanya masalah waktu sebelum gerbang menuju alam Qin dibuka. Wanita berpakaian putih itu terengah-engah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Chen bisa mengejarnya begitu dekat. Menggunakan formasi untuk memicu bencana alam ini adalah sarana bagi orang-orang di wilayah Qin untuk membuka gerbang menuju wilayah Qin. Wanita berpakaian putih itu berkata, "Kebetulan itu adalah kesempatan bagi teratai jahat hati api untuk tumbuh dewasa." Di bawah pengaruh formasi, teratai jahat hati api lahir, membawa bencana alam ini. Wanita berpakaian putih itu menatap Chu Chen dan berkata, "Jika kau tidak ingin membuat pilihan, pergilah ke hati api dan singkirkan teratai jahat itu. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa bagimu, ini mungkin lebih sulit daripada naik ke surga." Teratai jahat hati api, pupil mata Chu Chen mengecil. Lalu dia langsung berbicara dengan suara keras. "Di mana dia? Dan bagaimana cara membunuhnya?" "Kamu benar-benar bodoh dan tak kenal takut." Wanita berpakaian putih itu mendengus. Teratai jahat hati api secara alami berada jauh di dalam hati api. Lahir di dalam api. Lingkungan yang berada jauh di dalam hati api sulit dijangkau bahkan oleh seorang pejuang alam tubuh emas, apalagi memotong teratai jahat di dalam hati api. Ini adalah masalah pertama. Dan yang kedua, wanita berpakaian putih itu terdiam sejenak. "Sekalipun kau bersedia mati, seseorang tidak akan membiarkanmu mendekati kedalaman hati yang berapi-api itu. Sekalipun kau hanya memiliki sedikit peluang untuk mencapai kedalaman hati yang berapi-api itu. Tidak diizinkan mendekat." Chu Chen berkata dengan nada bertanya, "Mungkinkah orang yang sedang kamu bicarakan itu adalah Qin Dahei?" Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu terkejut. Dia tidak tahu nama asli murid Kaisar Qin. Qin Dahei, siapa yang mengira bahwa nama murid Kaisar Qin akan begitu jelas dan sederhana? Wanita berpakaian putih itu menatap Chu Chen dengan penuh arti dan berkata, "Teratai jahat hati api adalah benda langka. Benda itu memiliki efek meregenerasi tulang dan membentuk tubuh. Benda itu juga diperlukan untuk membangkitkan Raja Su." Bangkitkan sang raja? Chu Chen langsung mengerti. Dia menatap tajam ke arah wanita berpakaian putih itu. Pertarungan tadi malam adalah antara senior dan elang bermata guntur. Wanita berpakaian putih itu tidak menyangkalnya. "Jika kamu dan aku bergabung, berapa besar peluang kita untuk menang?" Chu Chen bertanya langsung. Wanita berpakaian putih itu tampak riang. "Aku baru saja melawan elang bermata petir tadi malam. Entah itu bencana alam, bencana buatan manusia, atau bahkan kebangkitan Raja Su. Itu tidak terlalu berpengaruh padaku. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk bergandengan tangan denganmu dan bertarung sampai mati dengan murid-murid Kaisar Qin." Mengapa murid-murid Kaisar Qin ingin membangkitkan Raja Su? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengalahkan organisasi Bloodstone.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang akhirnya akan membangkitkan Raja Su akan menjadi murid Kaisar Qin. Mungkin karena hubungan antara Kaisar Qin dan Raja Su, wanita berpakaian putih itu sudah mengatur napas dan tenang. Hanya itu yang ingin kukatakan. Silakan tinggalkan Maorling. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu menatap Chu Chen dalam-dalam. Orang ini sungguh sulit, meskipun di matanya, pria ini terlihat jauh lebih enak dipandang daripada murid Kaisar Qin yang sangat sombong. Wanita berpakaian putih itu tahu bahwa dalam menghadapi bencana sebesar itu, kekuatan pria di depannya tampak terlalu kecil. Tak peduli apakah itu bencana alam, bencana buatan manusia, atau teratai jahat hati api, baginya, pilihan apapun kemungkinan besar akan berujung pada kematian. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Chu Chen bertanya, kapan teratai jahat hati api akan matang? Pada hari ketika teratai jahat hati api matang, ia keluar dari api. Semua gunung berapi di dunia sedang meletus. Itu akan menjadi bencana yang akan melanda seluruh umat manusia. Wanita berpakaian putih itu ragu sejenak lalu berkata, dalam situasi saat ini, paling lama sebulan. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. 1 bulan, lebih cepat dari tenggat waktu 3 bulan yang diprediksi oleh para ahli dari berbagai negara. Tuan dan Nyonya Chu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada wanita berpakaian putih. Kembali ke kelompok gunung berapi Wudalianci, Chu Chen hampir yakin bahwa apa yang disebut teratai jahat hati api pasti berada jauh di bawah tanah di salah satu dari sekitar selusin kawah di Wudalianci. Hanya 1 bulan, Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan. Keduanya tampak khawatir. Di kejauhan, cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul. Disertai lolongan panjang, Chu Chen menoleh. Song Yan juga berkata, itu adalah banteng dewa 5 warna. Chu Chen juga melihat bagian belakang kepala yang sombong itu. Saudara Feng ada di sini. Chu Chen terkejut dan pergi menemuinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa banteng dewa 5 warna tiba-tiba berbicara. Hahaha. Ah Chen, kukira kau ada di sini. Ayolah, aku punya sedikit wawasan tentang wilayah laut, karena aku di sini malam ini. Aku ingin belajar beberapa trik darimu. Begitu banteng ilahi 5 warna selesai berbicara, bagian belakang kepala banteng itu tiba-tiba bergerak. Kekuatan sihir tanpa bayangan Zhengli melintas. Dan pada saat yang sama, Jiang Kufeng melambaikan telapak tangannya ke arah Chu Chen. Pukul banteng dari seberang gunung, banteng ilahi 5 warna itu berkata dengan tiba-tiba, dan pada saat yang sama, ekspresinya tercengang. Chu Chen mengangkat alisnya, sosoknya bergerak tiba-tiba, dan dia mengeluarkan tablet jasa di tangannya. Tablet prestasi di tangan Chu Chen sekarang beratnya 50.000 kilogram. Beban seperti itu, di tangan Chu Chen, seringan kertas tipis. Melihat monumen jasa yang datang ke arahnya, senyum muncul di wajah Jiang Kufeng. Dia bukanlah pembunuh duri darah. Dia juga tidak mempraktikkan sihir jahat. Jadi wajar saja jika dia tidak takut dengan kekuatan sihir Achen yang sangat hebat. Wah, monumen jasa menimpa Jiang Kufeng. Dalam sekejap, monumen jasa dan kebajikan, bersama dengan Jiang Kufeng, ditekan ke bawah.
Ledakan. Jiang Kufeng ditekan ke gunung oleh monumen jasa. Sosok Chu Chen melintas dan berdiri di atas monumen jasa. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Kufeng sambil tersenyum. Saudara Feng, apakah Anda menerimanya? Jiang Kufeng tercengang. Ada yang salah. Ah Chen jelas berada pada level kekuatan supernatural, namun dia mampu menghancurkan seorang master di level tubuh emas tanpa usaha apapun. Bersambung.